Dia tak pernah digendong oleh seorang ayah mun dimanapun dia berada. Rasulullah kepingin disuapin, tapi Rasulullah nggak pernah ada ayah yang menyuapi makanan kepada Rasulullah tatkala beliau kecil. Sementara ada anak yang sudah diasuh, sudah disuapin, dibawa jalan-jalan, dikasih uang jajan, tapi begitu perlakuannya kepada ayahnya, maka Rasulullah merasakan kesedihan yang luar biasa. Sedih luar biasa, dia pun menangis. Menangis, seandainya duhai engkau wahai orang tua adalah ayahku, pastilah aku peluk. Mendengar Rasulullah juga sedih dan menangis, anak tadi yang sudah gagah kali rasanya mau memenggal tangan ayahnya, begitu dia itu pongah dan sombongnya ingin dipotong tangan ayahnya, tiba-tiba dia jatuh tersungkur, terjatuh tersungkur. Ayah, ayah. Dilihat tangan yang tadi mau terpisah daripada anggota tubuh dari orang tua tadi, dilihat. Ayah, maafkan aku ayah. Kemudian dicium tangan tadi itu, dicium. Ayah, ayah maafkan aku. Apa dikatakan ayah itu? Nah, ayah sudah memaafkan kesalahanmu. Ayah sudah sangat-sangat mencintaimu, nak. Maka walaupun ada kesalahan dan kesombonganmu, ayah tidak pernah benci kepadamu. Itulah yang dikatakan seorang ayah kepada anaknya. Pertanyaannya, Ustadz mau tanya kepada kalian, siapa yang cinta kepada ayahnya? Saya, gitu. Siapa yang setelah pulang nanti dari dengar ceramah ini, pulang ke rumah cari ayahnya mau cium tangannya? Siapa yang selama ini kalau nggak dikasih uang jajan, dia marah sama ayahnya? Saya. Ada? Tahu nggak siapa yang sering bawa kalian itu jalan-jalan ke pasar malam? Siapa yang sering kasih jajan untuk kalian? Siapa yang senantiasa berbandi peluh mencari nafkah untuk keluarganya? Ayah. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, janganlah sekali-kali kalian itu marah dengan orang tuanya, khususnya kepada ayah. Paham? Adik-adik siap, adik-adik, adik-adik, adik-adik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, baik. Berarti anak SD 2 negeri nomor 2 pastilah anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Ada satu lagi, ada orang yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan kita. Siapa sosok itu? Siapa sosok itu? Ibu kita, ya, ibu yang senantiasa menyayangi kita, memberikan kepada kita apa yang diminta kepada kita, selalu sayang walaupun kadang kita marah-marah sama mama kita, ya enggak? Betul apa betul? Betul apa betul? Padahal kalau kita durhaka sama orang tua, Allah juga murka kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidai wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Kalau murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Maka sayangilah kedua orang tuamu dengan sepenuh hati supaya mendapatkan keberkahan dunia dan akhir. Beri aplaus dulu dong untuk mama bapaknya. Iya. Anak SD 2 hebat apa enggak? Hebat? Hebat? Iya. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Siapa yang ingin jadi anak soleh? Alhamdulillah. Siapa yang ingin jadi anak hebat? Siapa yang ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga?
Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Siapa ingin masuk surga? Oh, alhamdulillah. Mantap semuanya ingin masuk ingin masuk Cuman untuk anak-anak saja yang masuk surga. Bapak mama nggak ada yang tunjuk tangan. Berarti nggak ingin masuk ya. Baik. Ustaz ulangi sekali lagi. Siapa yang ingin masuk surga? Bapak mamanya nggak ada juga, masya Allah. Iya. Siapa yang ingin masuk sumur? Masya Allah, anak-anakku sekalian. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mencintai orang tuanya. Dari kecil beliau itu sangat takzim kepada orang tua. Kalaulah hari ini anak-anakku sekalian nanti pulang ke rumah, bersyukurlah kalian. Tatkala kalian cari bapak kalian sudah pulang kerja, duduk di depan pintu rumah ataupun duduk di ruang tamu, bisa kalian jumpa, ayah, adik minta maaf ya ayah, mungkin selama ini banyak kesalahan. Kita bisa cium tangan? Kita bisa cium tangan? Begitu juga tatkala kita pulang ke rumah, kita lihat mama nggak ada di ruang tengah, kita cari ke dapur, ada mama kita di dapur lagi masak. Mama, tadi dengar ceramah, saya sedih kali mak, kan selama ini banyak kali buat kesalahan sama mama. Hari ini adik minta maaf mak kalau ada kesalahan. Boleh mak memaafkan adik mak? Langsung bisa kita salah? Bisa kita salah? Bisa kita salaman. Tapi nak, ada di antara kalian, ada di antara kalian nak, ada di antara kalian nak, Ustaz kasih tahu, yang kalau kepingin sekali dia pulang ke rumah jumpa sama ayahnya, dicari di depan pintu tidak ada, dicari di kamar juga tidak ada, dicari di ruang TV juga tidak ada, dicari di dapur juga tidak ada. Kemana ayahnya? Ternyata ayahnya cuman ada nama di atas pusara kuburan. Sudah berpulang ke rahmatullah, kepingin kita menciumnya, memeluknya, tapi tidak ada kesempatan lagi. Siapa mereka nak? Siapa mereka nak? Ya, anak-anak ya. Tadi sudah dipanggil di sini kan? Ada nggak teman-teman kita? Ada enggak? Ada apa enggak? Kenapa mereka harus kita santunin? Kenapa mereka harus kita sayangin? Kenapa mereka harus kita cintain? Dikarenakan Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatimi hakadaini fil jannah. Apa? Ikutin Ustaz semuanya. Ana wa kafilul yatimi hakadaini fil jannah. Aku, kata Rasulullah, aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, bersama orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, seperti dua jari ini, dekatnya nanti di surga. Siapa yang mau jadi tetangganya Nabi Muhammad? Wah, tonyok. Ah, gitu ya, mantap betul. Siapa yang ingin jadi tetangga Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Kalau ingin jadi tetangga Nabi Muhammad, baik-baiklah sama anak ya. Baik-baik kita sama anak ya. Alhamdulillah. Nah, inilah anak SD 5 Cot Giri. Mudah-mudahan terus baik sama saudaranya. Hai adik-adik sekalian, adik-adik, tadi Ustadz sudah cerita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata ada orang tua lain yang mesti kita sayangi, yang mesti kita hormati, yang mesti kita takzimi.
yaitu orang tua yang telah memberi ilmu kepada kita, orang tua yang senantiasa memberi bimbingan kepada kita, orang tua yang senantiasa mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Siapa mereka? Siapa mereka? Guru. Siapa? Nah, ini ada Bapak Ibu guru di samping kita. Lihat baik-baik mereka, nak. Lihat, pandang baik-baik. Karena memandang orang tua, memandang guru, gugur dosa-dosa kita. Iya apa tidak? Iya. Maka pandang baik-baik ya, pandang guru-guru kita itu. Sudah? Sudah? Pandang Ustaz juga. Ada ya? Pandang Ustaz juga. Maka kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, guru kita, semuanya kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhir. Oke, adik-adikku sekalian, sekarang udah jam berapa nih? Tadi janjinya cuma sebentar, Ustaz. Oke, untuk cari penutup, benar, dengarkan baik-baik. Ustaz ada cerita satu lagi. Ustaz mau ada kasih tahu cerita satu lagi. Kalau kita betul-betul jadi umat Nabi Muhammad, maka sayangi anak-anak ya, tim. Kalau ada teman-teman kita yang dalam kondisi sedih, jangan diketein, jangan pula diejek. Ini suka kali kadang ejek, suka kali kita nakalin kawan, suka jahatin kawan, maka dia pasti nanti akan ditanya dengan malaikat yang sangat kasar. Siapa malaikat itu namanya? Malaikat siapa? Malaikat Malik Zabaniyah, penjaga neraka. Siapa anak-anak yang akan dijumpakan dengan Malik Zabaniyah? Tahu nggak Malik Zabaniyah itu? Malaikat itu punya rambut terbuat dari api. Panjangnya dari masyrik wal maghrib, antara timur dan barat. Wah, itu rambut apaan tuh? Pokoknya warnanya kayak warna bakso kena somai, itu kena sosis ya. Pak, kena apa nih? Saus sosis ya. Warnanya kok merah gitu. Wow, cakilnya itu panjang sekali, hidungnya besar, mulutnya juga nyepor. Terbalik. Kalau hidung nyepor, kepala mulut besar ya. Jadi malaikat itu sangat besar dan sangat beringas, sangat panas. Jadi dia penjaga neraka. Mau jumpa dengan malaikat ini? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Nah, tapi ada anak-anak tertentu yang pasti jumpa dengan malaikat ini. Siapa mereka? Yang pertama, anak yang suka ngejek, jahilin kawannya. Kalau seandainya duduk di dalam lokal, kawannya mau duduk, kursinya digeser. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Nah, itu tobat terus tuh. Nah, besok jangan ada lagi ya. Ada kursi ditarik, sehingga kawannya jatuh. Ketawa semua satu ruangan. Dosa apa enggak itu? Dosa apa tidak? Karena itu berbahaya. Kalau ada batu kecil kena tulang ekor, bisa buta kita. Maka nggak boleh. Malaikat Malik itu sangat marah kepada orang seperti ini. Kemudian siapa lagi yang akan jumpa dengan malaikat Malik Zabaniyah itu? Yaitu anak yang suka ngambil sepatu kawannya, disembunyiin. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Besok jangan diulangi lagi ya. Ya, karena SD kita adalah sekolah keren. Karena anak-anaknya cerdas-cerdas, anaknya pintar-pintar, anaknya hebat-hebat. Hebat apa enggak? Hebat, alhamdulillah. Jadi tadi ada yang pidato sudah nyampaikan kepada kita ada 6 sikap sahabat Rasulullah, ya enggak? Mana anaknya tadi? Mana anaknya tadi? Ya, itu dia. Keren apa? Keren banget. Ustaz sebenarnya berdiri di sini ini nervous nih Ustaz, agak grogi karena bahannya udah diambil semua. Maka Ustaz cerita aja yang lain-lain saja, ya kan? Nah, itu keren sekali itu. Jadi kita harus bersikap yang baik sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adik-adikku sekalian, hari ini kita datang ke sini adalah untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad
Orang baik apa enggak? Nabi Muhammad orang baik apa enggak? Baik kali apa enggak? Ya Ustadz, Nabi Muhammad katanya orang baik, tapi kok suka berperang? Ya Ustadz, kenapa Nabi Muhammad dibilang orang baik, tapi dia itu mengangkat pedang? Ya Ustadz, kenapa Nabi Muhammad dibilang orang baik, tetapi dia punya musuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diakui di dalam